Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 25 Mei 2024 dalam pekan biasa ke-7 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas satu lagi hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami, mengubah hidup kami agar bisa menjadi manusia yang layak di hadapan-Mu. Kami persembahkan hari ini dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami pikirkan, kami katakan, dan juga kami lakukan, mencerminkan kasih-Mu. Kini kami membuka hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Yakobus, bab 5, ayat 13-20. Saudara-saudara, kalau di antara kalian ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau di antara kalian ada yang sakit, baiklah ia memanggil penatua, supaya mereka mendoakan dia, serta mengurapinya dengan minyak demi nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan si sakit, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kalian saling mengaku dosa dan saling mendoakan, supaya kalian sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ketika ia bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, maka hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan hasilnya. Saudara-saudara, jika ada di antara kalian yang menyimpang dari kebenaran, dan ada orang yang mau mengantarkan dia berbalik, ketahuilah, barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga doaku membumbung ke hadapan-Mu ya Tuhan bagaikan dupa. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Dengarkanlah suaraku dikala berseru kepadamu. Bagimu biarlah doaku seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang tengadah
berjagalah pada pintu bibirku. Tetapi kepadamulah mataku tertuju, ya Allah Tuhanku. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Semoga doaku menggunung ke hadapan-Mu, ya Tuhan, bagaikan dupa. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 10, ayat 13 sampai 16. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Doa orang benar. Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Oma, opa, ibu bapak, dan rekan-rekan muda yang disayangi Tuhan. Pastor William E. Barry SY dalam bukunya Berdoa dengan Jujur mengisahkan seorang imam yang merasa sangat marah kepada Tuhan. Dalam doanya, imam itu mengatakan, "Engkau adalah Tuhan, dan Engkau lebih besar daripadaku. Itulah kenyataannya, dan pastilah Engkau akan menang lagi. Tetapi biarlah aku mengatakan sesuatu kepadamu. Kalau aku jadi engkau, dan engkau jadi aku tidak akan memperlakukan engkau seperti ini." Setelah itu, sang imam merasa lega dan setelahnya merasa agak terhibur. Melalui bukunya itu, Pastor William E. Barry SY memberi inspirasi bahwa relasi kita dengan Tuhan akan semakin dalam lewat doa yang jujur. Dasar dari setiap doa yang kita panjatkan adalah kepercayaan mutlak kepada Allah, sehingga kita tidak sungkan untuk bercerita kepada Allah tentang ketakutan kita, keberhasilan, kesedihan, kepicikan, kemarahan, dosa-dosa, bahkan tentang sesuatu yang sangat privasi yang hanya diri kita sendiri yang tahu. Dalam Perjanjian Lama,
Contoh pendoa yang jujur adalah pemazmur dan para nabi. Misalnya, Nabi Elia. Oma opa, ibu bapak, dan rekan-rekan muda yang terkasih, dalam surat Rasul Yakobus yang kita dengar tadi dikatakan, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dalam Yohanes 5 ayat 16b. Contohnya, Elia. Elia adalah manusia biasa seperti kita yang dengan segala kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Bahkan, ketakutan dan tekanan hidup yang begitu berat membuat Elia ingin mati. Tetapi dengan berdoa, Elia mampu menggerakkan tangan Tuhan untuk menahan langit agar tidak menurunkan hujan ke bumi selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika Elia meminta hujan, Tuhan pun mengabulkannya. Hujan turun dan bumi pun mengeluarkan hasilnya. Oma opa, ibu bapak, dan rekan-rekan muda yang menyayangi Tuhan, Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan kesatuan tubuh, jiwa, dan roh. Nah, karena tidak terpecah-pecah, berdoa dengan sungguh-sungguh pastilah sebuah doa yang jujur. Harus kita akui, tak jarang ketika kita berdoa, hati dan pikiran kita tidak fokus. Meskipun mulut berkata-kata dalam doa, tetapi pikiran kita melayang entah kemana dan hati pun penuh dengan kebimbangan. Agar Tuhan menjawab doa dan doa itu memiliki kuasa yang besar, Yakobus mengingatkan 3 syarat yang harus dipenuhi, yakni doa orang benar. Orang benar adalah orang yang percaya dan taat kepada Tuhan tanpa syarat dan juga hidup dalam kebenaran atau menaati apa yang diperintahkan Tuhan. Syarat yang kedua, adanya keyakinan. Keyakinan akan kuasa Allah yang lahir dari iman. Dalam Yohanes 15 dikatakan, doa yang lahir dari iman, yakni doa yang dipanjatkan atas dasar janji-janji Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memegang janjinya dan menepatinya pada waktu yang tepat. Tuhan pastilah sangat senang bila doa kita daraskan dengan sikap seperti itu. Dan yang terakhir, ketekunan. Berdoalah dengan tekun hingga jawaban atas doa itu diterima Tuhan. Berkat-berkat pasti akan datang bagi orang yang percaya dan setia berdoa kepada Allah. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami. Terangilah akal budi dan kehendak kami, agar kami mampu menjalani hidup dan berdoa dengan jujur yang dilandasi oleh keyakinan bahwa Engkau sungguh menepati janji-Mu dan mengabulkan apa yang kami minta dengan penuh iman pada waktu yang Kau anggap tepat. Demi Kristus, Tuhan penyelamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.